Tentara Rusia pakai seragam dinas militer Indonesia bantu NKRI. Bersiap hadapi kuatnya armada ke-7 US Navy. Zonajakarta.com, hubungan kerjasama militer antara Indonesia dan Rusia sudah terjalin sangat erat. Saat ini meskipun ada ancaman antara CAATSA Indonesia dan Rusia tengah mencari celah untuk mempererat kerjasama militer kedua negara. Rusia beberapa waktu lalu mengirim kapal perangnya ke Indonesia dalam rangka latihan militer bersama ASEAN. Pengiriman destroyer Rusia ke Indonesia ini berarti banyak di mana Kremlin ingin meningkatkan pengaruhnya di kawasan ini. Hal ini terpaksa dilakukan Rusia karena pengaruhnya di ASEAN mulai memudar. Negara-negara pengguna setia alutsista Rusia semacam Indonesia, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Kamboja, hingga Laos mulai berpaling. Paling menyakitkan, negara macam Myanmar, Kamboja, dan Laos mulai membeli alutsista dari Cina. Padahal Cina dulu berguru kepada Rusia. Meskipun upaya Moskow untuk memperluas pengaruhnya di kawasan ini kurang mendapat perhatian dibandingkan upayanya di Afrika atau Eropa Timur, Rusia diam-diam meningkatkan hubungan militer dan keterlibatan diplomatiknya di Asia Tenggara. Jelas Council on Foreign Relations atau CFL. Rusia tetap ingin meningkatkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Karena cuma negara-negara Asia Tenggara lah yang punya histori erat dengan Rusia. Negara Asia Tenggara juga punya kepentingan membeli senjata murah dari Rusia. Meski saat ini Indonesia mulai mengubah haluan pembelian alutsista ke barat. Demikian pula, Moskow tidak memainkan peran utama di Asia Tenggara sejak era Perang Vietnam. Namun dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara di kawasan ini semakin beralih ke Rusia untuk mendapatkan senjata yang murah dan dapat diandalkan, ungkapnya. Padahal di masa awal kemerdekaan, Indonesia membeli seabrik alutsista dari Rusia atau Uni Soviet kala itu. Pembelian ini mencapai puncaknya pada tahun 1961 sampai 1965, di mana semua alutsista Indonesia 90% disuplai Soviet. Bukan cuma alutsista, nyatanya Soviet juga mengirim tentaranya untuk membantu Indonesia melawan Belanda di Irian Barat. Pensiunan Kapten Kapal Selam AL Soviet Rudolf Viktorovich Revzinkov mengkisahkan bagaimana ia dan rekan-rekannya diberi tugas rahasia meluncur ke Indonesia. Rudolf ingat betul pada 30 Desember 1961 ia diperintahkan memimpin sebanyak 4 kapal selam Whiskey Class dari Vladivostok ke pangkalan utama Alri di Surabaya, Jawa Timur. Pada malam tanggal 30 Desember 1961, 4 kapal selam Soviet berangkat dari Vladivostok dalam perjalanan panjang. Misi mencapai Surabaya, pangkalan Angkatan Laut Indonesia di Pulau Jawa, dan menyerahkan kapal selam kepada Indonesia berhasil diselesaikan. Jelas Rudolf dikutip dari Zen pada 10 Oktober 2022. Rupanya di belakang Rudolf juga ada armada Soviet yang terdiri dari 6 kapal selam, Whiskey Class, dan kapal tender. Kapal selam yang dipimpin perwira tinggi Kremlin, Laksamana Muda Anatoly Antonovich Ruluk. Ruluk merupakan brigade kapal selam ke-54 Angkatan Laut Soviet. Pada bulan Juni 1962, 6 kapal selam lagi dan pangkalan terapung Ayakta atau kapal markas dikirim ke Indonesia, dipimpin oleh Laksamana Muda Anatoly Antonovich Ruluk, ungkapnya. Rupanya sesampainya di Surabaya, para pelaut Soviet tak langsung pulang. Mereka diperintahkan Komando Tinggi Militer Soviet, yakni Stavka, untuk membantu secara langsung perjuangan militer Indonesia melawan Belanda di Irian Barat. Di Surabaya, seluruh kapal yang berawak Soviet dikonsolidasikan ke dalam Brigade Operasional Kapal Selam Angkatan Laut ke-50 atau 50 Navy Submarine Squadron. Para pelaut Soviet menggunakan seragam TNI Angkatan Laut tanpa rencana dan diberitahu bahwa mereka akan ambil bagian dalam pembebasan Irian Barat Beberusen. Hal ini dilakukan Soviet karena Stavka mencium adanya gelagat armada ke-7 US Navy bakal membantu Belanda di Irian Barat. Selain itu, Panglima Armada ke-7 AS mengumumkan jika terjadi konflik militer antara Indonesia dan Belanda, Angkatan Laut AS akan mendukung sekutu NATO. Jelasnya. Untung operasi Jaya-Wijaya urung dilakukan militer Indonesia sehingga tak ada nyawa tergadai baik dari Rusia maupun AS dan Belanda di Irian Barat.